Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, penghafal Al-Quran dari Parung itu tertua di semesta. Ini gerobak saya. Saya mau ngajak penonton di 5 benua ya, untuk berapapun usia Anda sekarang, kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghafal Quran ya. Karena Rasulullah itu hafal Quran ya, sahabat-sahabat juga hafal Quran ya, sebagian besar. Jadi kita atau saya mengajak untuk menghafal Quran. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an, memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi orang yang rajin baca Quran. Kalau hafal Quran itu kita bisa membaca Quran setiap saat karena hafalan kita ya. Dan kita tentu tidak perlu mengikuti pandangan Ade Armando ya. Pak, Ade Armando bilang menghafal Quran itu sudah tidak relevan karena segalanya sekarang kalau kita ingin mencari informasi tentang Al-Quran itu ada dengan mudah, kita temukan di Google ya, di internet ya. Tapi ini sesuatu yang berbeda ya. Mungkin pada titik tertentu kemudahan dan kecepatan mendapatkan informasi itu kita dapatkan melalui internet ya. Itu betul ya. Tapi jangan lupa membaca Al-Quran itu satu kegiatan yang sangat dipentingkan ya di dalam Islam, karena di situ ada sebuah keyakinan yang ditanamkan oleh Rasulullah tentang keutamaan atau kegiatan baca Quran itu ada dampaknya bagi yang bersangkutan sampai di akhirat ya. Karena setiap huruf yang dibaca itu diberikan balasan 10 kebaikan. Jadi alif lam mim, kata Rasulullah, aku tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi dia huruf alif satu, huruf mim satu, dan lam satu. Jadi alif lam mim itu berarti 3 huruf. Kebaikan yang didapat oleh orang yang membaca alif lam mim itu adalah 3 kali 10, jadi 30 kebaikan ya. Dan ini sesuatu yang sukar dibuktikan secara empirik ya, bahwa kebaikan itu akan kita dapatkan kecuali kita betul-betul punya harapan, punya rasa optimisme kalau kita yakin terhadap ucapan Rasulullah ya. Jadi ucapan Ade Armando bahwa menghafal Quran itu tidak relevan, saya kira ada semacam pandangan yang seolah-olah menghilangkan atau menganulir ya ucapan Rasulullah tentang pahala tentang kebaikan kalau kita membaca Quran, terutama juga ucapan Rasulullah yang tadi sudah saya sebutkan bahwa membaca Quran, orang yang membaca Quran itu dampaknya menguntungkan bagi yang bersangkutan di hari kiamat, karena Quran itu akan menjadi syafaat, memberikan bantuan, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan di saat bahaya akhirat itu begitu besar dan kita tidak bisa membayangkan bahaya itu kecuali kita sudah mencoba menelusuri
rincian-rincian informasi di dalam hadis-hadis Rasulullah dan juga Al-Quran tentang kehidupan akhirat yang penuh bahaya. Jadi kalau kita mengikuti ucapan Ade Armando nggak perlu kita menghafal Al-Quran, itu pertama berarti kita mempersempit ya, mengecilkan peluang untuk keselamatan kita sendiri. Karena kemudian Al-Quran dipandang hanya sebagai buku informasi, padahal dia adalah sebuah mukjizat. Dan membaca Al-Quran itu adalah ibadah, sesuatu yang mungkin dilupakan oleh Rasulullah, dilupakan oleh Ade Armando ya. Jadi ada aspek-aspek penghambaan diri kepada Allah, aspek kepasrahan, aspek ketaatan, bahwa kita betul-betul yakin bahwa Al-Quran itu akan memberikan satu perlindungan, satu proteksi, sebagai protektor ya, bagi keselamatan orang yang bersangkutan. Jadi menghafal Al-Quran itu adalah satu cara, satu metode untuk memperlihatkan kita betul-betul sebagai hamba yang taat patuh kepada Allah, yang menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad. Jadi bukanlah Al-Quran itu semata-mata seperti koran atau seperti buku biasa yang tidak ada dampaknya terhadap akhirat, dampaknya terhadap keselamatan bagi yang menghafal dan membaca Al-Quran itu. Dan menghafal itu adalah bagian yang penting bagi memperkuat ya, atau memperbesar kesempatan dan peluang-peluang bagi yang menghafal Al-Quran untuk dirinya tiba pada satu masa depan yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan yang tidak bisa kita negosiasikan, bahwa keutamaan Al-Quran itu adalah sebuah yang tidak perlu dinegosiasikan, karena dia akan menjadi sebuah gift ya kalau kita mencoba taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu sebuah tradisi Islam yang memang yang dianjurkan dalam Islam. Sebentar, ada yang beli bubur. Bungkus satu 10.000. Jadi pandangan-pandangan yang kurang pas dari Ade Armando itu bukan hanya yang tentang Quran, dia juga menolak jalur penghafal Quran untuk masuk perguruan tinggi. Kan sebenarnya kalau anak mahasiswa, calon mahasiswa yang hafal Quran 7 juz itu kan bisa langsung diterima di perguruan tinggi negeri ya, ada jalurnya. Tetapi itu Ade Armando nggak setuju. Dia setuju kalau yang diterima dengan jalur prestasi itu seperti juara olahraga atau lomba ilmiah remaja pernah jadi juara. Tapi kalau yang menghafal Quran, tahfiz Quran, dia kenapa harus diterima yang hafal Quran di jalur prestasi? Dan inilah cara pandang yang khas ya dari Ade Armando. Betapa Al-Quran itu sudah dijauhkan ya dari relung-relung hati kita. Ini persoalan hidayah ya, bukan persoalan kecerdasan ya. Makanya kalau banyak orang yang sehat, banyak orang yang badannya kuat, tetapi tidak diberikan izin ya oleh Allah untuk bersujud, untuk ruku, padahal dia tidak sakit dan senang dia merawat kesehatannya dengan olahraga melalui gym ya, melalui menjadi anggota satu perkumpulan olahraga dan lain-lain. Dia sehat tetapi tidak bisa sujud. Dicabut kenikmatan sujud itu oleh Allah, dicabut kenikmatan ruku itu oleh Allah, dicabut kenikmatan sholat itu oleh Allah, dicabut kenikmatan membaca Al-Quran itu oleh Allah, dicabut ya nikmatan menghafal Al-Quran itu oleh Allah. Jadi
Jadi ini persoalan semata-mata bukan persoalan rasionalitas ya, bahwa menghafal Quran itu menghabiskan umur atau nanti akan menghabiskan waktu dengan cara mengulang-ulang. Tapi orang yang sudah Allah berikan satu hidayah, kedekatan, intimasi, keakraban dengan Al-Quran, itu alasan-alasan argumentasi yang dibangun oleh siapapun, termasuk Ade Armando yang mencoba untuk menjauhkan orang dari Al-Quran, itu argumentasinya akan mentah ya, jika dilawan oleh keimanan dan hidayah yang Allah berikan kepada seseorang, dan juga kehangatan ketika dia bergaul dengan Al-Quran. Kehangatan, keakraban dengan Al-Quran itu tidak tergantikan oleh banyaknya ilmu dan kecerdasan seseorang. Ini dimensi spiritual yang lain, dan juga satu pertaruhan dalam kehidupan. Ketika kita mencampakkan Al-Quran, kita khawatir bahwa bahaya itu akan membentur yang bersangkutan di akhirat ketika tidak ada pembela dari siapapun, tidak ada pembela dari guru siapapun. Setiap orang hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri ketika di akhirat. Oleh karena itu, saya mengajak untuk terus kita menghafal Quran 30 juz. Bu, mana? Jajan, ya dah. Jadi hati-hatilah ya dengan satu pandangan-pandangan yang membuat kita mengalami tasykik, ragu-ragu terhadap Al-Quran, dan ragu-ragu untuk menghafal Al-Quran. Karena tasykik, sikap ragu-ragu itu ditiupkan oleh rasa was-was, dan keraguan itu ditiupkan oleh minal jinnati wan nas, oleh orang dan oleh jin, sehingga orang itu bisa was-was, mendapatkan bisikan-bisikan yang membuat kita harus berhati-hati. Bisikan orang beriman, bisikan keimanan itu adalah yang harus diprioritaskan daripada bisikan dan argumentasi dari orang-orang yang menjauhkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.